Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Swiss, Swiss, Swiss. Di sebidang tanah kosong, sosok Su-han dan kelompoknya perlahan muncul. Ketika menoleh ke sekelilingnya, dia tidak melihat siapapun kecuali orang-orang dari Sekte Phoenix. Setelah ragu sejenak, Su-han membalik telapak tangannya dan mengeluarkan setetes darah emas kelahirannya. Aku tahu kau ada di sekitar sini. Kalau Jin Wanyan juga ada di sana, datanglah dan temui aku bersama, kata Su-han. Dia pernah berhasil menaklukkan naga darah di mata semua binatang. Dan naga darah itu bernama Sugen. Darah emas kelahiran ini diberikan kepada Su-han oleh akarnya. Selain Sugen, Su-han juga menyelamatkan pria bernama Jin Wanyan sebelum pelelangan terakhir. Sejak saat itu, kedua naga itu terus mengikuti Su-han. Setelah memasuki pos pemeriksaan ketiga sungai 10.000 binatang, Sugen dan Jin Wanyan tidak pernah bertemu Su-han lagi. Sampai Su-han memperoleh darah suci dan meninggalkan sungai binatang, dia tidak pernah melihat mereka lagi. Su-han mengerti bahwa sebagai makhluk setingkat iblis kuno, mereka tentu saja bukan orang bodoh. Terutama akar abadi, sungai 10.000 binatang mendidih, dan semua jenius telah keluar. Darah emas bawaan Sugen tidak hancur, tetapi Sue Feng telah menghilang. Sejak saat itu, Sugen tahu bahwa dirinya mungkin telah tertipu. Su-han memegang kapak suci haus darah di tangannya dan mengenakan sepatu tempur dewa ekstrim. Bukankah ini persis yang dibeli Sue Feng di pelelangan? Dia adalah keturunan klan naga darah suci, memiliki kekayaan tak terkira, namun dia sebenarnya seorang manusia yang menyamar. Sugen tidak tahu bagaimana menghadapi klan naga darah, apalagi menghadapi klan iblis. Jadi, dia melarikan diri. Tetapi Su-han juga tahu bahwa dengan darah emas kelahirannya di tangannya, Sugen tidak akan pernah berani berlari terlalu jauh. Oleh karena itu, ia dipanggil. Sungguh, Su-han tidak perlu menunggu lama. Tak lama kemudian, dua sosok muncul di hadapan Su-han. Ekspresi Jin Wanyan muram. Meskipun Sugen tidak seperti itu, wajahnya juga tidak terlihat bagus. Sebaiknya kau terlihat sedikit lebih baik. Aku pernah menyelamatkanmu sekali. Su-han menatap Jin Wanyan. Kau manusia, kata Jin Wanyan dengan suara berat. Apakah ini ada hubungannya langsung dengan aku menyelamatkanmu? Tanya Su-han ringan. Bahkan jika kau tidak menyelamatkanku, mereka tidak akan berani membunuhku, apalagi membunuhku, kata Jin Wanyan lagi. Mata Su-han berkilat, dan sudut mulutnya perlahan terangkat. Bagaimana kalau aku mengirimmu ke barat sekarang? Mendengar ini, wajah Jin Wanyan berubah. Dia adalah iblis kuno. Baik dari segi kultivasi maupun kekuatan tempur, dia bisa membunuh Su-han ribuan kali dalam sekejap. Namun, dia tidak berani. Pertama-tama, ada aturan di antara kedua ras. Jika dia berani menyentuh Su-han, hukuman suci umat manusia akan segera datang, dan tak seorang pun akan bisa menyelamatkannya saat itu. Kedua, Sukin juga memberitahunya sesuatu. Jin Wanyan adalah naga yang sangat bermulut kotor. Setelah Su-han keluar dari sungai 10.000 binatang dan mengungkapkan identitas manusianya, ia mengejek Sugen dengan kata-kata dan perbuatannya karena benar-benar menyerah kepada manusia. Sugen hanya memberinya satu jawaban, yaitu Su-han memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Mengingat kultivasi dan identitas Sugen, Jin Wanyan tidak percaya dia akan berbohong, dan dia tidak perlu berbohong tentang masalah ini. Berdasarkan masalah ini saja, dia tidak berani mengambil tindakan terhadap Su-han. Kupikir aku bercanda. Jin Wanyan bersikap merendahkan, tetapi ekspresinya tidak lagi muram seperti sebelumnya. Sue Feng, aku sungguh tidak menyangka kau manusia. Kau hanya menyelamatkanku dengan menyamar sebagai keturunan klan naga darah. Ini sama sekali bukan bantuan untukku. Jin Wanyan melanjutkan, aku tidak akan menyerangmu, dan kau tidak perlu mengingat masalah ini lagi. Kita impas. Bagaimana menurutmu?
Jadi begitu. Su-han memiringkan kepalanya dan berpikir lama, lalu akhirnya berkata, aku masih ingin mengirimmu ke barat. Mata Jin Wanian menunjukkan sedikit kepanikan, manusia. Meskipun Sugen memberitahuku bahwa kau memiliki energi pedang yang cukup untuk membunuh sebagian besar monster kuno, tidak ada yang tahu apakah dia berbohong. Mungkin dia membantumu karena kau mengambil darah emas kekuatan hidupnya. Wow, sebelum dia selesai berbicara, energi pedang yang menakjubkan muncul di depan Jin Wanian. Energi pedang itu begitu kuat hingga menembus langit. Auranya begitu kuat hingga mengguncang dunia. Sebelum energi pedang, Jin Wanian untuk pertama kalinya merasakan betapa tidak berartinya dirinya. Energi pedang itu bagaikan gurun pasir, dan ia hanyalah sebutir pasir di dalamnya. Selama energi pedang itu mau, ia bisa menenggelamkannya kapan saja. Ini, wajah Jin Wanian memerah, jantungnya berdebar tak karuan, dan gelombang sensasi kesemutan di kulit kepalanya terus menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia benar-benar punya energi pedang seperti ini, dan dia sudah mengeluarkannya. Mungkinkah dia benar-benar ingin membunuhku? Aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tapi dia tidak akan ragu membunuhku. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas dalam benakku dalam sekejap. Saat berikutnya, sikap arogan Jin Wanian menghilang, dan yang muncul adalah ekspresi menundukkan kepala dan menundukkan bahu, dengan senyum menyanjung di wajahnya. Hahaha, Ben, aku membuat lelucon lagi. Jin Wanian sudah pasti merupakan pengecualian di antara banyak monster. Ia tampak sangat akrab dengan Su-han dan melanjutkan, ras manusia sungguh kuat. Mereka tidak hanya memiliki begitu banyak metode, tetapi juga memiliki energi pedang yang begitu kuat. Kalau tidak salah, energi pedang ini bisa membunuh monster kuno manapun. Aku mengagumimu, aku sungguh mengagumimu. Kaisar Naga Iblis kuno, aku sebenarnya sudah mendengar legenda tentangmu sejak lama. Meskipun kita berbeda pendapat, aku tetap sangat mengagumimu. Kau berhasil menciptakan dunia dominasi, menjadi orang pertama di generasi selanjutnya. Kau juga menaklukkan Laut Suci sepanjang 10 miliar li dan menyegel klan iblisku selama miliaran tahun. Jika bukan karenamu, bukankah manusia-manusia penuh kebencian itu sudah, Pokoknya, di hatiku, entah kau iblis atau manusia, selama kau kuat, aku akan sangat mengagumimu. Apalagi untuk orang sekuat dirimu, aku hanya bisa bersujud dan mengagumimu. Saat mengatakan hal itu, dia malah membuka tangannya dan ingin merangkak turun. Su-han mengangkat tangannya dan menghentikannya. Iblis kuno itu menawarkan hadiah yang begitu besar. Su tidak tahan. Apakah kamu meremehkanku? Wajah Jin Wanian dipenuhi amarah. Yang lemah bersujud di hadapan yang kuat. Ini telah menjadi aturan klan iblisku sejak zaman kuno. Kau adalah makhluk yang sangat kuat di alam dominasi, makhluk yang sehebat surga di mata kami. Apa salahnya aku bersujud di hadapanmu? Apa salahnya aku bersujud di hadapanmu? Aku menghormati yang kuat, mengagumi yang kuat, dan memuja yang kuat. Apa salahnya? Mendengar itu, semua orang tercengang. Sugen menundukkan kepalanya menatap Jin Wanian, lalu menutup matanya lagi, wajahnya penuh keputusasaan. Tidak peduli spesies apapun Jin Wanian, selama ia dapat mencapai tingkat iblis kuno, ia setidaknya dapat disebut naga sejati. Dan bagaimana bisa ada sampah seperti itu di klan naga sejati? Surga itu buta. Bahkan jika itu adalah darah emas kekuatan hidupnya sendiri, yang dimiliki oleh umat manusia, itu tidak akan sekuat miliknya. Tercela, apa yang baru saja kau katakan itu sudah berlalu. Sekarang aku hanyalah seorang kultivator kecil di alam dewa mendalam. Di mata monster kuno sepertimu, aku bisa dibunuh ribuan kali dalam sekejap, kata Su-han. Siapa yang bilang? Jin Wanian langsung mengangkat kepalanya. Bagaimana kau bisa disebut alam dewa mendalam? Dari auramu, aku bisa melihat bahwa kau telah mencapai alam kaisar iblis setengah langkah, yang sering kalian manusia sebut alam dewa surgawi setengah langkah. Oke. Jangan pikir kau bisa membodohiku.
Hanya ada perbedaan satu tingkat antara dewa surgawi setengah langkah dan alam dewa mendalam, tetapi untuk kekuatan tempurmu, itu seperti jurang yang sangat dalam. Kalau tidak salah, dengan tingkat kultivasimu saat ini di alam dewa surgawi setengah langkah, aku khawatir sebagian besar alam kaisar iblis tidak sebanding denganmu, kan? Jangan bicara tentang masa lalu, bicara saja tentang masa kini. Berapa banyak jenius yang bisa menyamai kekuatan bertarungmu? Ini sungguh patut dikagumi. Ling Xiao menatap Jin Wanian dengan saksama. Dia merasa telah bertemu dengan musuh hidupnya. Saya telah menguasai seni sanjungan dengan sempurna, tetapi saya tidak menyangka bahwa Jin Wanian bahkan lebih baik dan telah mencapai puncak. Bahkan perbedaan tingkatan kecil seperti alam dewa surgawi setengah langkah dan alam dewa misterius 7 bintang pun dapat digambarkan dengan begitu menyegarkan dan tak biasa. Dia benar-benar dewa. Baiklah, Su Han tidak sempat mendengarkan sanjungan Jin Wanian. Jelas sanjungan itu bukan sanjungan dari hati, melainkan ancaman energi pedang kaisar. Dia menatap Su Gen dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Su Gen mengerutkan bibirnya dan tidak menjawab. "Kau dan aku tidak punya dendam, tapi kita punya beberapa koneksi. Kalau kau orang asing seperti iblis-iblis lainnya, aku pasti sudah menghancurkan darahmu." Su Han terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Kau tak bisa kembali ke wilayah bintang atas bersamaku, dan aku tak akan menerimamu kembali. Aku hanya punya satu syarat, aku tak ingin melihatmu saat umat manusia dan iblis berperang." Mendengar ini, Su Gen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Kau pasti akan menjadi kuat. Ini tak terelakkan. Jika ras iblis hancur dan ras manusia menang, kemana kita akan pergi? Ketika saatnya tiba, aku akan menerimamu," kata Su Han. "Baiklah." Su Gen segera menjawab. Jin Wanian juga terus mengangguk, dengan ekspresi yang mengatakan, "Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Ingat kata-kataku, jika kau berani menyerang umat manusia saat kedua ras sedang berperang, aku, Su Han, pasti akan membunuhmu terlebih dahulu tanpa ampun." Su Han mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya, dan darah emas milik Su Gen melayang di depannya lagi. "Terima kasih." Su Gen menarik napas dalam-dalam dan menyimpan darah emasnya di antara kedua alisnya. Mereka bilang iblis itu kejam dan egois, tapi itu hanya benar ketika kebencian antara kedua ras itu sangat besar. Su Gen berkata perlahan, "Aku berjanji padamu, aku tidak akan pernah mengambil tindakan." "Setuju." Su Han tersenyum, lalu tiba-tiba berbalik dan berkata, "Ayo pergi." 13 kota alam ilahi, kota bayangan. Zheng Heng berdiri di sana dengan tatapan kosong, matanya merah. Meski sudah lewat setengah tahun, dia masih belum menemukan jawabannya, dan dia akan menghabiskan waktu setiap hari dalam keadaan linglung. Dalam 6 bulan terakhir, Zheng Heng seperti orang gila. Setiap kali ia bertemu iblis, hal pertama yang ia tanyakan adalah, mengapa ini terjadi? Banyak setan merasa kasihan padanya, atau bahkan membencinya, tetapi karena identitas Zheng Heng, tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Setelah sungai 10.000 binatang berakhir, Zheng Heng juga keluar, tetapi ia tidak melihat Yang Mulia Sue Feng. Ia merasa kecewa dan mengira pihak lain sudah mati, jadi ia pergi lebih dulu. Bukannya dia tidak ingin tinggal di sana, tetapi jika Sue Feng benar-benar mati di sungai 10.000 binatang, maka payung perlindungannya akan hilang, dan para jenius iblis peringkat atas itu pasti akan menggunakan masalah ini untuk menyerangnya. Sebelumnya, dengan mengandalkan Yang Mulia Sue Feng, dia benar-benar menyinggung banyak orang. Sampai kemudian, berita itu sampai ke telinganya. Yang Mulia Sue Feng, yang menghabiskan banyak uang di pelelangan tanpa berpikir 2 kali, adalah orang yang menempati peringkat pertama dalam daftar perburuan manusia. Kaisar Naga Iblis kuno, Su Han. Ketika mendengar berita itu, Zheng Heng hampir meledak. Dia merasa pandangan hidupnya telah berubah drastis. Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, apalagi tidak akan pernah saya pikirkan, benar-benar terjadi pada saya. Dia adalah Zheng Heng yang bermartabat,
keturunan keluarga kerajaan teratas kota bayangan, seorang jenius iblis di puncak kerajaan Raja Iblis. Dia benar-benar terus menggunakan ras manusia untuk memamerkan kekuatannya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan mereka menggunakan kulit harimau dan mengibarkan panji-panji. Setelah mendekati Yang Mulia Sui Feng, Zheng Heng bahkan menjadi begitu sombong hingga ia memandang rendah Zonglin tanpa membuka matanya. Dan sekarang, tamparan di wajah. Sungguh tamparan di wajah. Zheng Heng merasa wajahnya bengkak karena ditampar di mana-mana selama 6 bulan terakhir. Setiap kali setan memandangnya, dia merasa bahwa setan itu menertawakannya, membencinya, dan mengejeknya. Mentalitasnya akan runtuh. Jadi, dia mengunci diri di kamar, tidak pernah keluar, dan tidak berlatih. Dia terus bertanya pada dirinya sendiri, kenapa semua ini terjadi? Yang Mulia Sui Feng, bagaimana mungkin Suhan? Bagaimana mungkin itu Suhan? Orang ini membunuh adik laki-lakinya, Zhenglong, dan merupakan musuh bebuyutannya. Namun, Anda malah membungkuk dan menjilat di depannya, menjilat dan menyanjungnya. Dasar rumput, satu kata per hari. Monster-monster di luar tidak lagi mengejutkan. Sebagaimana dugaan Zheng Heng, mereka tidak menaruh simpati padanya, tetapi malah bersukacita atas kemalangannya. Melihat gedungnya berdiri dan melihatnya runtuh, itulah perasaannya. Di antara setan-setan yang bersukacita atas kemalangan orang lain, para jenius tentu saja yang terburuk. Di antara mereka, Wusong adalah yang pertama terkena. Dia dan Zheng Heng tidak pernah akur. Meskipun mereka bukan musuh, mereka berdua saling membenci. Sebelumnya, semua orang mengira Zheng Heng benar-benar bergabung dengan klan Naga Darah. Wusong merasa sangat tidak seimbang dan cemburu. Dia bahkan bertanya-tanya mengapa dia tidak bertemu Yang Mulia Sui Feng dulu. Jika begitu, bukankah dia yang akan mendekati klan Naga Darah? Saat dia mengetahui identitas asli Suhan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun cukup lama. Pada akhirnya, Wusong bertepuk tangan dan bersorak. Dalam 6 bulan terakhir, Wusong telah datang ke Zheng Heng berkali-kali, dan setiap kali dia menggunakan bahasa sarkastis dan mengejeknya, yang hampir membuat Zheng Heng bunuh diri. Tingkat kultivasi keduanya serupa, jadi meskipun Zheng Heng menyegel ruangan itu, Wusong masih bisa masuk. Tok, tok, tok. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, dan Zheng Heng bertanya secara refleks, "Siapa? Siapa lagi yang bisa aku datangi untuk menemuimu selain saudaraku?" Benar saja, suara sarkastis itu terdengar dari luar lagi. "Keluar," umpat Zheng Heng. Gerak. Wusong tidak pergi, melainkan membuka pintu sendiri dan masuk seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Ada penjaga iblis di luar, tetapi tidak ada penjaga yang berani menghentikannya. "Apakah kamu masih menyendiri?" tanya Wusong sambil tersenyum. Zheng Heng menurunkan alisnya dan menggertakkan giginya. "Oh, tidak," kata, "mundur tidak seharusnya digunakan untuk menggambarkannya. Kakakku yang salah menggunakan kata itu." Wusong berhenti sejenak lalu berkata, "Saudara Zheng Heng, apakah Anda masih menyesalinya?" "Apa yang harus saya sesali?" Zheng Heng menunjuk Wusong dan berkata dengan marah, "Bajingan, berhenti memanggilku kakak dan adik terus. Apa kau memenuhi syarat untuk menjadi kakakku? Kalau kita bicara soal kualifikasi, aku bisa jadi ayahmu." "Oh, kenapa kamu tegang sekali? Kamu sudah marah-marah hanya karena beberapa patah kata." Wusong duduk, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menyesapnya dengan lembut. Dia menambahkan, "Zheng Heng, aku tidak menjelek-jelekkanmu, tapi kau tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Lagi pula, semua orang pernah berbuat salah, kan? Di mata para dewa leluhur, kita hanyalah anak-anak. Jika seorang anak berbuat salah, mereka seharusnya berani mengakuinya dan bertanggung jawab. Mengurung diri di kamar terus-menerus itu tidak baik. Keluar." Wajah Zheng Heng memucat dan giginya hampir patah. Jika dia tidak cukup lemah, dia benar-benar ingin membunuh Wusong. Sayangnya, Wusong awalnya adalah keturunan klan suci,
dan selama perjalanan ke sungai 10.000 binatang ini, dia telah mencapai puncak alam Raja Iblis Darah 7. Zheng Heng sebelumnya tidak sebanding dengan Wuzong, dan sekarang dia ditinggalkan olehnya. Oleh karena itu, betapapun ekstremnya kata-kata Wuzong, Zheng Heng hanya bisa merasa marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Kakak datang ke sini dengan niat baik untuk menasihatimu, tapi kau terus menyuruhku keluar. Kebaikanmu sungguh tak kuterima. Wuzong tidak menunjukkan tanda-tanda ingin pergi. Ia melanjutkan, Zheng Heng, tidakkah kau lihat siapa yang datang ke tempatmu sejak akhir sungai 10.000 binatang? Tidakkah kau tahu apa yang mereka pikirkan? Hanya aku, saudaramu Wuzong, yang akan mengesampingkan dendam masa lalu dan datang untuk membujukmu agar tidak melakukan hal bodoh. Terima kasih banyak. Zheng Heng menarik napas dalam-dalam dan berkata, hal-hal bodoh memang diperuntukkan bagi orang-orang sepertimu. Aku, Zheng Heng, baru saja salah mengenali orang. Tak perlu mencari kematian. Itu yang terbaik. Wuzong meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan ekspresi lega, bagus sekali kau berpikir seperti ini. Meskipun kau bukan keturunan klan suci dan kultivasimu hanya di puncak alam Raja Iblis, kau tetaplah keturunan keluarga kerajaan dan salah satu pilar kota bayangan. Meskipun kau tidak sebaik aku, saudaramu, atau Zonglin dan yang lainnya, kau tetap lebih baik daripada iblis lainnya. Meskipun kau, diam kau, sialan. Zheng Heng tak kuasa menahan umpatannya. Wuzong benar-benar menggunakan dua kata, meskipun, dan, tetapi, secara maksimal. Kedengarannya seperti penghiburan, tetapi sebenarnya itu semua hanyalah ejekan dan hinaan, dan hati Zheng Heng seperti ingin meledak. Oke, kamu benar-benar mudah tersinggung. Wuzong mengangkat bahu dan berkata, karena kau tidak mau memikirkannya, mari kita bicarakan kerugian yang telah kau timbulkan pada kota bayanganku kali ini. Zheng Heng mengerutkan kening. Kehilangan apa? Aku, Zheng Heng, salah mengenali orang. Apa yang membuatmu terganggu? Apa hubungannya ini dengan kota bayangan? Tentu saja. Wuzong berkata dengan serius, Su Han, dengan identitas Blood Maple, telah menyinggung hampir seluruh 13 kota di pelelangan. Dan kau, meskipun keturunan keluarga kerajaan kota bayangan, pada akhirnya adalah anggota klan iblis. Ketika Zonglin dan yang lainnya tidak puas dengan kota bayangan, kau bukan saja tidak menghentikan Su Han, kau bahkan membelanya, hampir menyinggung Zonglin dan yang lainnya sampai mati. Di matamu, ini tidak dianggap kerugian. Jangan bicara soal Han Bei, Beili, dan yang lainnya dulu, kita bicarakan saja soal Zonglin. Apa kau tidak tahu seperti apa Zonglin? Meskipun kita berasal dari era yang sama, kita harus mengakui bahwa kemampuan Zonglin untuk tetap teguh memegang posisi sebagai anak ajaib nomor 1 di alam dewa memang beralasan. Akan baik-baik saja jika Zonglin tidak mendapatkan apapun dari perjalanan ke sungai 10.000 binatang ini, tapi apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan setetes darah suci. Darah suci. Darah suci itu berasal dari altar Qi dan darah dan merupakan benda suci tingkat atas. Setelah Zonglin menelannya, ada kemungkinan 80% bahwa dia akan benar-benar naik ke garis keturunan tertinggi yang legendaris. Begitu dia naik ke garis darah tertinggi, apa konsekuensinya? Berapa kerugian yang harus ditanggung kota bayangan? Pernahkah kau memikirkan hal ini? Bahkan alam suci pun rela membayar harga 10 alam suci untuk menyelamatkannya. Ini menunjukkan bahwa di mata penguasa bulan darah, dia sangat optimis terhadapnya. Dan kau telah menyinggung perasaannya sampai mati. Sekarang masih baik-baik saja, tapi di masa depan, jika Zonglin menjadi ahli tingkat atas, atau bahkan mencapai alam suci yang bisa mengendalikan alam dewa, bagaimana kota bayangan akan menghadapinya? Aku khawatir kota ke-13 dan kota ke-12 tidak akan ada hubungannya, kan? Sedikit melebih-lebihkan, kemungkinan besar keputusanmu yang salah kali ini akan menghancurkan seluruh kota bayangan. Katakan padaku, kejahatan serius apa ini? Di akhir pidatonya,
Wuzong memadukan kekuatan kultivasinya ke dalam suaranya, bagaikan gemuruh guntur, bergema di telinga Zheng Heng. Wajah Zheng Heng pucat dan tatapannya kosong. Meskipun Wuzong sengaja mencoba menakut-nakutinya, tetap saja ada benarnya kata-katanya. Hampir semua orang yang masuk dalam 10 besar daftar perburuan iblis telah menyinggung mereka karena pelelangan tersebut. Jelas tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak menyimpan dendam, tetapi tidak mungkin juga untuk mengatakan bahwa mereka akan menyimpan dendam terhadap seluruh kota bayangan karena insiden ini. Jika Anda ingin menuduh seseorang atas sesuatu, Anda selalu dapat menemukan dalih. Zheng Heng tersadar kembali. Wuzong, omong kosongmu itu tidak ada gunanya. Aku, Zheng Heng, memang menyinggung mereka karena pelelangan itu, tapi pertama-tama, aku tidak menyinggung mereka sampai mati. Kedua, mereka tidak akan membenci kota bayangan karena ini. Mereka hanya akan membenciku, Zheng Heng. Selain itu, kau juga harus memikirkan ini, jika bukan karena kemunculan Sui Feng, jika bukan karena aku yang menyinggung mereka, bagaimana mungkin kota bayangan bisa mendapatkan begitu banyak batu darah ilahi di pelelangan itu? Sejak kota bayangan berdiri hingga sekarang, perhatikan baik-baik. Siapa yang pernah menghasilkan keuntungan sebesar itu untuk kota bayangan? Dengan lebih dari 100 triliun batu darah dewa, berapa banyak sumber daya yang bisa dibeli oleh iblis-iblis kota bayangan? Berapa banyak orang kuat yang bisa mereka ciptakan? Tak berlebihan jika dikatakan mereka bahkan bisa membeli kota bayangan. Setelah lelang itu, pendanaan Shadow City tetap menjadi yang teratas di antara 13 kota. Kau belum menyinggung sedikit pun tentang pencapaian luar biasa ini, dan kau hanya ingat bahwa aku menyinggung mereka. Untungnya, kau hanyalah seorang jenius di kota bayangan. Jika kau pejabat tinggi, kota bayangan mungkin sudah diambang kehancuran. Kentut, ekspresi Wuzong berubah dingin, dan ia tiba-tiba berdiri. Zheng Heng, berhenti bicara omong kosong di sini. Sekalipun kau menghasilkan banyak uang untuk kota bayangan, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau telah menyinggung 12 kota lainnya. Jika 12 kota itu menyerang kota bayangan secara bersamaan, sekalipun kau punya triliunan, dan triliunan batu darah dewa, apa yang akan terjadi padamu? Jika mereka benar-benar berperang dengan kota bayanganku karena ini, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa mereka sama bodohnya denganmu. Zheng Heng mendengus dingin. Hahaha. Wuzong tertawa terbahak-bahak. Zheng Heng, apa kau bicara dari sudut pandang para pengambil keputusan di 12 kota lainnya? Hanya karena kau hanya Raja Iblis tingkat puncak, kau berani bertindak seperti para dewa leluhur. Beraninya kau terang-terangan menyebut mereka bodoh. Apa niatmu? Apa kau benar-benar ingin menghancurkan kota bayangan? Omong kosong. Zheng Heng berbalik dan menunjuk Wuzong, sambil berkata, jangan berbasa-basi di sini. Aku, Zheng Heng, tidak berani menantang keagungan dewa leluhur. Apa kau pikir hanya beberapa patah kata darimu akan membuat mereka patuh? Apakah kamu memarahiku? Wuzong tiba-tiba berdiri, auranya meledak, dan tekanan kuat menekan ke arah Zheng Heng. Keduanya berada di puncak alam Raja Iblis, tetapi yang satu merupakan keturunan klan Santo dan yang lainnya merupakan keturunan klan kerajaan. Perbedaan garis keturunan menciptakan kesenjangan kekuatan yang besar, dan tekanan yang luar biasa membuat Zheng Heng sedikit terengah-engah. Dibandingkan dengan manusia, penekanan garis keturunan antara iblis lebih jelas. Jika dia manusia, meskipun dia tidak sekuat Wuzong, dia tidak akan terlihat begitu rapuh. Wuzong, berkelahi dilarang di kota bayangan. Apa kau berencana menyerangku? Teriak Zheng Heng keras. Aku tidak akan bertarung, tapi pertarungan yang didasari paksaan tidak terhitung sebagai pertarungan, kan? Ketika Wuzong mencibir, tekanannya menjadi lebih kuat, bagaikan tangan yang besar dan kokoh, atau bagaikan gelombang yang bergulung-gulung, terus-menerus menampar ke arah Zheng Heng. Wajah Zheng Heng menjadi pucat, tetapi dia tidak berani melanggar aturan dan mengambil tindakan. Dia tahu bahwa Wuzong tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya hanya dengan intimidasinya, tetapi dia dapat mempermalukannya dengan kejam.
Pintunya selalu terbuka, dan penjaga di luar tahu apa yang terjadi di dalam tanpa perlu melihat. Ini merupakan penghinaan besar bagi Zheng Heng. Wuzong, jika kau bukan dari garis keturunan suci, apa kau pikir kau bisa menekanku? Geram Zheng Heng. Maaf sekali, garis keturunan sudah ditentukan sebelumnya. Kau bukan dari klan suci. Aku hanya bisa bilang kau kurang beruntung. Wuzong mencibir. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dengusan dingin dari luar. Saat suara ini jatuh, tubuh Wuzong bergetar hebat, dan tekanan yang luar biasa menghilang dalam sekejap. Zheng Heng pulih, terengah-engah, dan ketika dia melihat keluar, dia melihat seorang pria yang tampak sangat muda tetapi jelas lebih tua, berdiri di sana pada suatu saat. Wuzong pun menoleh. Saat melihat pria itu, jantungnya langsung berdebar kencang dan ia tak kuasa menahan diri untuk menundukkan kepala. Wuzong, salam untuk dewa leluhur. Pria itu adalah ayah Zheng Heng, Zheng Xiuxun, salah satu dari 9 tetua kota bayangan. Di matamu, apakah kau masih melihatku, dewa leluhur? Tanya Zheng Xiuxun. Suaranya sangat tenang, tetapi kata-kata yang diucapkannya membuat kelopak mata Wuzong berkedut. Yang mulia, dewa leluhur, Anda bercanda. Anda dan ayah saya sama-sama tetua kota bayangan. Sekalipun kami memandang rendah semua iblis, kami tak akan berani memandang rendah Anda, kata Wuzong. Dia menyeret ayahnya Wu Yin keluar pada waktu yang tepat. Wu Yin adalah tetua agung kota bayangan. Statusnya lebih tinggi dari Zheng Xiuxun, dan hanya di bawah tuan kota dan wakil tuan kota. Namun, Zheng Xiuxun tidak membeli wajah Wu Yin. Ia menatap Wuzong dan berkata perlahan, selama 6 bulan terakhir, kau berulang kali datang ke Zheng Heng, mengandalkan kekuatannya yang lemah untuk mengejek atau menghinanya. Zheng Heng memang tidak dikenal karena temperamennya yang lembut, tetapi ia mematuhi aturan kota dan tidak ingin menyerangmu secara langsung. Namun, kau malah bertindak lebih jauh. Apakah aku memberimu wajah? Setelah kalimat terakhir diucapkan, tekanan mengerikan yang tak terlukiskan, seperti gunung, tiba-tiba menekan ke arah Wuzong. Ini adalah tekanan dari setan kuno 7 darah, yang sama sekali tidak ada bandingannya dengan apa yang dialami Wuzong sebelumnya. Jika Zheng Xiuxun mau, dia bisa menghancurkan Wuzong sampai mati dalam sekejap hanya dengan tekanan ini. Tentu saja, Zheng Xiuxun tidak akan melakukan itu. Belum lagi Wuzong memiliki ayah yang merupakan tetua agung, Zheng Xiuxun tidak akan membunuhnya hanya karena identitasnya sebagai keturunan klan suci. Namun sedikit hukuman masih diperlukan. Bush! Di bawah tekanan, ekspresi Wuzong langsung menjadi pucat, dan seteguk darah langsung mengalir ke tenggorokannya. Ia ingin memuntahkannya dan berpura-pura terluka, tetapi darah mengucur ke mulutnya dan ia tidak bisa memuntahkannya. Ia merasa sangat tidak nyaman. Sebagai anak-anak ajaib kota, kita harus bersatu dan menghadapi dunia luar bersama-sama. Untunglah kau menghilang. Kurasa Zheng Heng baik-baik saja. Zheng Xiuxun bertanya, pernahkah kau berpikir, jika Sui Feng benar-benar Sui Feng, apakah Zheng Heng juga akan mempermalukanmu seperti yang kau lakukan? Sebelum identitas Sui Feng terungkap, semua iblis percaya bahwa dia adalah keturunan klan Naga Darah. Apakah Zheng Heng menggunakan ini sebagai dalih untuk mempermalukanmu? Kau pikir pemaksaan tidak termasuk serangan fisik? Kalau begitu, kau akan merasakan sendiri pemaksaanku. Buk, pada saat tertentu, Wuzong tidak dapat menahannya lagi. Dia menekuk kakinya dan berlutut di tanah sambil mengeluarkan suara gedebuk. Pada saat ini, suara tetua agung Wu Yin juga terdengar ke dalam ruangan. Xiuxin, apakah itu terlalu berlebihan? Saat kata-kata itu terucap, Wuzong merasakan suatu kekuatan lembut jatuh padanya, dan tekanan besar yang disebabkan oleh paksaan itu lenyap pada saat itu. Dia berdiri, menundukkan kepalanya, dan matanya dipenuhi dengan kekejaman yang mendalam. Aku hanya sedang memberi pelajaran pada putramu. Zheng Xiuxun mendengus dingin. Anakku, aku sendiri yang akan memberimu pelajaran. Sekarang belum giliranmu. Setelah mengatakan ini,
Wu Yin muncul di samping Wu Zong. "Ayah." Wu Zong langsung menunjukkan ekspresi sedih. Namun, Wu Yin tidak merasa kasihan padanya karena hal ini. Malah, ia memelototinya dengan tajam, membuat Wu Zong mengerutkan kening. Faktanya, memang mungkin untuk mempermalukan beberapa monster biasa sesuka hati dengan identitas Wu Zong. Tapi kali ini Zheng Heng, putra Zheng Xiuxun. Sudah cukup Wu Yin tidak memukulnya, jadi mengapa dia harus merasa kasihan padanya? Bayangkan saja Zheng Xiuxun membantu mendidiknya. Gulungan. Zheng Xiuxun menatap Wu Zong lagi dan berkata dengan tenang, "Jika kau berani masuk ke kamar Zheng Heng lagi, kecuali terjadi sesuatu yang serius, aku akan mematahkan kakimu." Tidak baik mengancam seperti ini. Lagi pula, semua orang punya kaki, bukan hanya Wu Zong, kata Wu Yin sambil melirik kaki Zheng Heng dengan tatapan mengancam yang kuat. "Wu Zong, aku, Zheng Heng, cepat atau lambat akan melampauimu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki darah orang suci, kau benar-benar bisa menindasku selamanya." Zheng Heng mengepalkan tinjunya. "Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat." Wu Zong mencibir. Dia dan Wu Yin berbalik dan hendak pergi ketika mereka melihat sesosok tubuh berlari ke arah mereka dari luar. Yang mulia, kenapa kamu begitu bingung?" Zheng Xiuxun mengerutkan kening. Setan itu kemudian melihat dengan jelas bahwa ada dua orang tua di sini. "Bawahanmu, aku memberi hormat kepada dewa leluhur." Dia bersujud dalam-dalam. "Cepat katakan padaku," kata Zheng Xiuxun dengan tidak sabar. Mereka datang. Siapa yang datang? Kelompok manusia itu datang. Apa? Mendengar perkataan iblis ini, raut wajah Wu Zong langsung berubah muram. Wajah Zheng Heng berubah menjadi biru dan ungu, dipenuhi kemarahan, rasa malu, dan kebencian. Bahkan Zheng Xiuxun dan Wu Yin, dua iblis kuno berdarah 7, sedikit terkejut. "Manusia?" Zheng Xiuxun bertanya dengan suara berat, "Kelompok manusia yang mana?" Tepatnya, ras manusia terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok adalah Su Han dan kelompoknya, dan kelompok lainnya adalah Taizong Xingzi dan kelompoknya. Sejujurnya, sebenarnya ada kelompok lain, atau bisa dibilang satu, yaitu Pangu Xingzi. Perselisihan antar umat manusia sama seperti 13 kota di alam dewa, yang telah berperang secara terbuka dan diam-diam. Zheng Xiuxun dan yang lainnya tentu menyadari hal ini. Jadi, saat mereka mendengar bahwa ras manusia akan datang, hal pertama yang terlintas di benak mereka adalah kelompok manusia yang mana. Apakah itu Pangu Xingzi, atau Su Han dan yang lainnya? Tanya Wu Zong dengan suara berat. Di matanya, Taizong Xingzi dan anak buahnya sama sekali tidak mengancam. Yang berani datang saat ini hanyalah Pangu Xingzi dan Su Han. Dari keduanya, yang terakhir adalah yang terbaik. "Itu Su Han," kata iblis itu. Hati Wu Zong kembali mencelos, seakan-akan ada batu seberat 1000 pon yang menekannya. Baik Pangu Xingzi maupun Su Han sama-sama sangat kuat, namun dibandingkan Pangu Xingzi, Wu Zong lebih takut pada Su Han. Pangu Xingzi hanyalah seekor harimau yang tersenyum. Ia tampak lembut tetapi sebenarnya sangat ganas. Tetapi setidaknya dia dapat bersembunyi dan menyamarkan dirinya, dan selama dia bersembunyi dan menyamarkan dirinya, para jenius iblis ini akan memiliki kesempatan untuk menekannya. Tapi Su Han berbeda. Su Han tidak perlu menyamar atau bersembunyi. Kapanpun ia bertindak, selama ia yakin akan berhasil, ia akan melakukannya dengan keyakinan bahwa ia akan membunuh. Tekad dan ketegasan ini menjadi ketakutan terbesar para jenius iblis seperti Wu Zong. Di altar Ki dan Darah, Wu Zong telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kekuatan bertarung Su Han yang luar biasa menekan Zhong Lin sedemikian rupa sehingga dia hampir tidak bisa mengangkat kepalanya. Jika bukan karena Han Bei dan lebih dari 10 jenius iblis lainnya yang menyerang pada saat yang sama dan menggunakan hubungan darah mereka untuk membantu Zhong Lin, yang disebut-sebut sebagai jenius iblis nomor 1, pasti sudah dikalahkan oleh Su Han sejak lama. Dia bahkan mungkin mati di tangan Su Han.
Wuzong paham betul, jika Su Han juga diibaratkan seorang jenius, maka jika melihat semua jenius dari kedua klan itu digabungkan, dalam hal kekuatan tempur mereka sendiri, tidak diragukan lagi dia pasti yang terkuat. Faktanya, kultivasi Su Han di kehidupan sebelumnya telah hancur total, dan ia mulai berkultivasi lagi. Ia memang bisa disebut anak ajaib. Itu benar-benar dia. Wuzong berkata dengan suara pelan. Di altar Qi dan darah, dia, Pangu Xingzi, dan Zonglin masing-masing mengambil setetes darah suci. Baru setengah tahun berlalu, Pangu Xingzi tak terlihat, dan Zonglin mengasingkan diri sejak saat itu. Kota Jiuyu memiliki artefak yang mempercepat waktu. Setengah tahun di dunia luar berarti setidaknya ratusan tahun telah berlalu di dalam. Meski begitu, Zonglin masih belum keluar dari pengasingannya. Ini menunjukkan bahwa memurnikan darah suci tidaklah semudah itu. Tapi kenapa Su Han datang ke kota bayangan saat ini? Mungkinkah dia belum memurnikan darah suci? Zheng Heng melirik Wuzong, dan meskipun hatinya enggan, ia tetap berkata, dia punya benda percepatan waktu yang bahkan lebih kuat, bernama Cincin Sumeru Putra Suci, yang dapat mempercepat waktu 10.000 kali lipat. Apa? Wuzong membelalakan matanya, tidak dapat mempercayainya. Zheng Xiuxun dan Wu Yin juga menoleh pada saat yang sama dan menatap Zheng Heng dengan tidak percaya. Betapa luar biasanya sebuah benda yang mampu meningkatkan aliran waktu 10.000 kali lipat. 1 tahun di dunia luar sama dengan 10.000 tahun di dunia ini. Sekalipun masih membutuhkan 10.000 tahun umur, bagi orang luar, itu setara dengan meningkatkan kecepatan kultivasi sebanyak 10.000 kali lipat. Zheng Heng pernah memberitahu Su Han bahwa ke-13 kota tersebut memiliki benda yang dapat menggandakan kecepatan waktu, tetapi paling banyak hanya 500 kali, tidak lebih dari 1.000 kali, yang mana itu sudah sangat berharga. Sebagai perbandingan, barang-barang di 13 kota tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Mustahil. Wu Yin berkata dengan suara rendah, peningkatan kecepatan 10.000 kali lipat. Bukankah itu luar biasa? Bagaimana kau tahu itu? Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, kata Zheng Heng. Apakah kamu pernah ke sana? Tidak, itu saja. Wu Yin mendengus dingin, bahkan jika kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu belum tentu benar. Zheng Heng tidak berkata apa-apa lagi, hanya tersenyum dingin. Kamu tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Pernyataan ini paling tepat jika diterapkan pada Wu Yin. Dia tidak mau mengakuinya dan bersikeras menipu dirinya sendiri. Apa gunanya menjelaskan lebih lanjut? Entah itu benar atau tidak, mari kita kesampingkan dulu. Yang paling perlu kita ketahui adalah, apa yang Su Han lakukan di kota bayanganku. Zheng Xiuxun mengerutkan kening. Mencari masalah, jawab Wuzong. Mencari masalah. Tatapan Zheng Xiuxun berubah dingin. Dia membunuh salah satu putraku dan menipu Zheng Heng dengan sangat menyedihkan, dan dia berani datang ke kota bayanganku untuk membuat masalah. Jika dia benar-benar memiliki benda yang dijelaskan Zheng Heng, maka dia mungkin sudah memurnikan darah suci. Tangga surgawi ras manusia baru akan terbuka 4,5 tahun lagi, memberi mereka cukup waktu untuk kembali ke wilayah bintang superior. Sebelum itu, dia pasti akan datang dan menimbulkan masalah bagi para jenius klan iblisku. Wuzong sangat teliti dalam memahami masalah ini dan melanjutkan, pada masa sungai 10.000 binatang, kultivasi Su Han baru saja menembus alam dewa mendalam 7 bintang. Namun, pada saat itu, kekuatan tempurnya sudah sebanding dengan alam kaisar iblis 7 darah. Bahkan jika aku tidak mau mengakuinya, aku harus mengatakan bahwa dia sungguh luar biasa kuat. Sekarang, setelah mengonsumsi darah suci, aku bertanya-tanya apakah itu telah meningkatkan kultivasinya. Selama tingkat kultivasinya meningkat, setidaknya dia akan berada di puncak alam dewa mendalam 7 bintang, atau bahkan dewa surgawi setengah langkah. Dengan kekuatan tempurnya, jika dia mencapai level setengah dewa, maka bagaimana mungkin dia, yang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi dewa,
bisa sebanding dengan iblis kuno itu. Zheng Xiuxun mendengus dingin. Wuzong segera berkata, jelas mustahil baginya untuk menyamai monster kuno itu, tetapi dia seharusnya tak terkalahkan di bawah monster kuno itu. Monster kuno, iblis kuno, dewa kuno. 3 nama berbeda, tetapi wilayah yang sama. Baik bagi ras manusia maupun ras iblis, keinginan untuk bertarung lintas level dan langsung naik ke level iblis kuno sama sulitnya dengan naik ke surga. Belum lagi Suhan hanya berada di alam dewa surgawi setengah langkah, bahkan jika dia berada di alam dewa surgawi bintang 7, Wuzong tidak berpikir dia memiliki kekuatan untuk menyaingi iblis kuno. Ini adalah ranah kultivasi tertinggi antara alam ilahi dan alam bintang atas. Perbedaan levelnya begitu besar sehingga tak terlukiskan dengan kata-kata. Jika kau tak bisa mencapai level itu, kau tak akan bisa mengalaminya sama sekali. Dari zaman dahulu kala hingga sekarang, terdapat iblis yang ketika mencapai alam Raja Iblis, memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan iblis zaman dahulu. Namun jika melihat ke seluruh dunia, orang seperti itu sungguh langka. Terlebih lagi, siapapun yang dapat memiliki kekuatan tempur iblis kuno di alam Raja Iblis pastilah berada pada level teratas alam Raja Iblis. Setengah langkah Suhan menuju Dewa Surgawi hanya setara dengan setengah langkah menuju Raja Iblis. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan tempur iblis kuno? Namun, meskipun dia tak terkalahkan di bawah monster kuno, dia sudah sangat kuat. Wuzong menghela napas dan melanjutkan, aku punya banyak sekali jenius iblis, tapi siapa yang berani bilang mereka tak terkalahkan di bawah iblis-iblis kuno? Bahkan Zonglin, sebelum menyerap darah suci, paling banter hanya bisa setara dengan Kaisar Iblis 7 darah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zheng Xiuxun menatap Wu Yin. Sebagai seorang iblis kuno yang bermartabat dengan 7 darah, dia tentu saja tidak akan panik, tetapi dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kedua suku tersebut memiliki aturan bahwa mereka tidak diperbolehkan mengambil tindakan terhadap mereka yang berada di atas tingkat Raja Iblis, apalagi iblis dan monster kuno ini. Dengan kata lain, jika umat manusia benar-benar datang ke sini untuk memprovokasi, satu-satunya yang bisa maju adalah para jenius seperti Wuzong. Tapi mereka jelas lebih rendah dari Suhan. Jika Anda tidak muncul, kota bayangan yang perkasa, salah satu dari 13 kota di alam dewa, adalah raksasa yang paling kuat. Bagaimana kita bisa membiarkan sekelompok penjahat ditunjuk-tunjuk dan dimarahi di pintu? Sungguh memalukan. Biarkan Lin Pu datang, teriak Wu Yin kepada para penjaga di luar. Ayah, itu tidak perlu. Sebelum penjaga itu bisa menjawab, Wuzong berkata, meskipun Lin Pu kuat, dia bukan tandingan Suhan. Saat mengatakan hal ini, Wuzong merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Klan iblis yang besar ini jauh lebih kuat dari ras manusia dalam hal jumlah dan kekuatan. Tetapi saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Suhan. Zonglin memenuhi syarat, dan dia mungkin dikalahkan oleh Suhan, tetapi itu tidak akan terlalu memalukan. Namun dia saat ini sedang menyendiri dan tidak diketahui kapan dia akan keluar. Ras manusia telah tiba. Jika aku, kota bayangan, tidak bertemu mereka, menurutmu apa konsekuensinya? Tanya Wu Yin dengan suara berat. Aku akan pergi. Zheng Heng tiba-tiba berkata, dia menipuku dan membunuh saudaraku. Aku harus pergi. Aku benar-benar harus pergi. Aku akan pergi juga. Wuzong menghela napas dan berkata, kita tidak bisa membiarkan umat manusia bertindak sembrono. Sekalipun kita tidak bisa mengalahkan mereka, setidaknya mereka tidak bisa membunuhku. Mendengar ini, Wu Yin tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zheng Xiuxun. Tidak apa-apa kalau hanya Zheng Heng, tetapi mereka dapat dengan jelas mendengar nada putus asa dan kekalahan dalam nada bicara Wuzong. Takut sebelum bertempur. Biasanya, dengan kekuatan dan mentalitas Wuzong, ini seharusnya tidak terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi di altar Ki dan darah? Seberapa kuatkah kemampuan tempur Suhan yang membuat seorang jenius yang sombong menjadi takut bahkan sebelum pertempuran dimulai?
Dia mendesah dalam hatinya, tetapi Zheng Xiuxun dan Wu Yin tidak menghentikannya. Wu Zong dan Zheng Heng harus maju. Kota bayangan, di luar gerbang selatan. Semua orang dari Sekte Phoenix yang memasuki dunia iblis telah bersatu. Kecuali mereka yang meninggal, masih ada jutaan yang tersisa, semuanya berdiri di sini. Melihat sekeliling, kerumunan yang padat itu memang dapat digambarkan sangat besar. Namun, kota bayangan sama sekali tidak menganggap mereka serius. Lagi pula, yang terkuat di antara mereka hanyalah mereka yang setengah langkah menuju alam dewa surgawi. Jika iblis kuno itu dapat bertindak, satu serangan telapak tangan akan cukup untuk menghancurkan jutaan orang ini. Meskipun mereka tidak takut, dan bahkan menunjukkan beberapa penghinaan dan ejekan, kota bayangan masih menunjukkan tingkat etika yang sangat tinggi. Pemburu bayangan. Sebagai legiun andalan kota bayangan, mereka telah disebarkan ke banyak manusia sejak Su Han dan kelompoknya tiba. Di antara mereka, mayoritas berada pada level Jenderal Iblis dan Raja Iblis, sehingga mereka secara alami dapat menyerang umat manusia. Selama ada tanda-tanda masalah, mereka dapat melancarkan serangan terhadap umat manusia pada saat pertama. Huf! Suara angin membuat dunia iblis yang sudah sunyi menjadi semakin sunyi. Manusia-manusia itu berdiri berdampingan secara tertib, tidak menunjukkan rasa takut terhadap para pemburu bayangan di sekitar mereka. Su Han berdiri di depan, tangannya di belakang punggung, tatapannya tenang. Ada seseorang di belakangnya, menunjuk ke arah kota bayangan dan berteriak. Itu Ling Xiao. Kenapa, kamu mau aku menunggu sampai kapan? Kami hanya berlatih tanding. Kami tidak akan membantai kota bayanganmu. Apa yang kau takutkan? Legiunmu disebut pemburu bayangan. Aku sarankan kalian diam saja di sana, atau kalian akan mati tanpa tahu bagaimana caranya. Wu Zong, bukankah kamu sangat sombong? Kenapa kamu bertingkah seperti pengecut sekarang? Dan orang bernama Lin Pu itu, kau bahkan berada di peringkat ke-12 dalam peringkat perburuan iblis. Aku tak pernah menyangka peranmu di altar Ki dan darah bahkan tidak sepenting Wu Zong. Oh tidak, itu tidak benar. Seharusnya kukatakan kau tidak punya energi untuk melompat-lompat tanpa jejak, jadi aku tidak menyadarimu. Keluarlah dan bertarunglah dengan adil melawan kakekmu. Kalau kau kalah, aku akan mengambil kepalamu. Berani, sialan. Beri aku air, aku haus sekali. Bajingan-bajingan ini benar-benar keras kepala. Aku sudah menelepon mereka selama setengah jam dan mereka belum muncul juga. Apa semua iblis itu tidak punya malu? Nangong Yu, Ye Xiaofei dan yang lainnya berusaha keras menahan tawa, bahu mereka gemetar saat menyaksikan penampilan Ling Xiao. Orang ini pandai sekali memprovokasi orang lain, tetapi tak seorang pun percaya pada tipuannya. Tuan, kenapa kau tidak mencoba Zheng Heng? Dia mungkin membencimu sampai mati sekarang. Ling Xiao menatap Su Han. Su Han menggelengkan kepalanya pelan, iblis memang pantas mati, tapi kita harus punya prinsip sebagai manusia. Zheng Heng tidak membuatku merasa seburuk itu, dan aku juga tidak punya niat membunuh yang kuat padanya. Sebaiknya kita tidak usah berusaha melawannya untuk saat ini. Baiklah, Ling Xiao menjawab tanpa daya. Sebenarnya dia merasa sedikit hina terhadap perilaku Su Han. Menurutnya, Su Han telah menipu Zheng Heng begitu lama, dan Zheng Heng pasti membencinya setengah mati. Keduanya pada dasarnya bertolak belakang dan saling membenci. Jadi, bagaimana kita bisa mengharapkan Zheng Heng untuk membuka lembaran baru? Namun, Su Han bagaimanapun juga adalah pemimpin sekte, dan penghinaan Ling Xiao tidak tulus, tetapi hanya perbedaan pendapat. Swiss, Swiss, Swiss. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas keluar dari kota bayangan. Su Han dan yang lainnya segera mendongak, dan ketika mereka melihat sosok-sosok ini dengan jelas, mereka tidak bisa menahan senyum. Wu Zong, Zheng Heng, Ciyu, Guan Lanhai, mereka semua adalah kenalan. Hahaha, dasar pecundang, akhirnya kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian bikin aku nunggu lama banget.
Ling Xiao pun berteriak keras, kupikir kota bayangan punya harga diri, terutama para iblis dan monster kuno itu. Seharusnya mereka punya harga diri. Aku sudah lama memarahi mereka, seharusnya mereka menyerangku dan mencabik-cabikku. Aduh, ternyata aku terlalu melebih-lebihkanmu. Para iblis dan monster kuno itu sama saja dengan sampahmu. Lancang, berani. Apakah reputasi dewa leluhur merupakan sesuatu yang dapat kau, manusia tercela, hina? Jika bukan karena aturan antara kedua suku, hanya berdasarkan kata-katamu saja, kau tidak akan selamat. Sayangnya kau tidak bisa melakukannya sendiri. Dewa leluhur akan datang langsung ke wilayah bintang superior dan melibatkan ke-9 klanmu. Terdengar suara-suara kemarahan dari arah depan, baik Wuzong maupun yang lainnya, begitu pula para iblis biasa, menunjukkan kemarahan yang amat besar. Sekalipun mereka tahu bahwa Ling Xiao sengaja menghina mereka, kaum iblis memiliki kekaguman yang amat besar terhadap yang kuat, jauh melebihi kekaguman manusia. Mereka tidak tahan mendengar kata-kata seperti itu. Oh, kamu tidak senang dengan ini. Ling Xiao menepuk pahanya dan berkata dengan nada menyesal, kalau aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah memarahi monster-monster kuno itu sejak tadi. Bukankah ini hanya buang-buang waktuku? Bajingan, kau seharusnya bersyukur karena kedua suku itu punya aturan, kata Zheng Heng dengan wajah muram dan gigi terkatup. Ling Xiao melirik Zheng Heng dan ingin melontarkan beberapa komentar sinis, tetapi ketika teringat instruksi Su Han sebelumnya, dia menutup mulutnya lagi. Adapun Zheng Heng, setelah memarahi Ling Xiao, dia menatap Su Han lagi. Su Han juga menatapnya dengan ekspresi tenang. Dia menunggu Zheng Heng berbicara. Su Han bisa tahu apa yang dipikirkan Zheng Heng saat dia membuka mulut, atau kalimat pertama yang diucapkannya. Anjing, bajingan, hancurkan. Di bawah tatapan Su Han, Zheng Heng berbicara kepada Su Han kata demi kata. Sayang sekali, Su Han menggelengkan kepalanya sedikit. Mengingat apa yang terjadi sebelumnya, Su Han tidak berniat menyentuhnya. Selama dia tidak menyerang umat manusia di masa depan, dia tidak akan dianggap musuh Su Han. Namun, saya terlalu memikirkannya. Lagi pula, Zheng Heng bukanlah Sugen, dia juga bukan Jin Wanian. Su Han membunuh Zheng Long dan menipunya, menyebabkan dia menjadi bahan ejekan dan ditertawakan oleh banyak setan. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Su Han? Kamu sudah selesai. Ling Xiao mengangkat bahu, Zheng Heng, meskipun kau iblis, ketua sekte tidak pernah berniat membunuhmu. Jika memungkinkan, ketua sekte tidak ingin menjadi musuhmu. Sayangnya, kamu memilih jalan yang salah. Aku iblis, apalagi keturunan keluarga kerajaan. Aku akan membunuh manusia manapun yang kulihat. Bagaimana mungkin aku bisa berteman dengan sekelompok ras rendahan seperti kalian? Seluruh tubuh Zheng Heng gemetar dan wajahnya berubah pucat. Kemarahan dalam hatinya membuat giginya bergemeletup. Perasaan itu tak terlukiskan dengan kata-kata. Hanya bisa dikatakan, jika dia bisa, dia akan langsung mencabik-cabik Su Han. Kalau bajingan ini tidak menggunakan cara khusus untuk menyamar sebagai keturunan klan naga darah, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan simpatiku? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bersikap begitu angkuh dan berkuasa di sini. Kamu tidak pernah mati, kan? Ling Xiao sedikit mengernyit, pemimpin sekte pasti mudah membunuhmu. Kenapa kau pikir kau bisa bertahan sampai sekarang? Ini memang benar. Ketika identitas Su Han belum terungkap, dia memiliki banyak kesempatan untuk membunuh Zheng Heng, bahkan jika itu adalah serangan diam-diam. Tidak peduli apapun alasannya, Su Han tidak membunuhnya, yang membuktikan bahwa Su Han tidak memiliki banyak niat buruk terhadapnya. Namun, Zheng Heng tidak menghargainya. Bajingan itu tidak menyerangku karena dia ingin memanfaatkanku untuk berpartisipasi dalam pelelangan dan membeli barang-barang itu. Zheng Heng berbicara dengan nada meraung, dan urat biru di dahinya dapat terlihat jelas. Saat ia membuka mulutnya, niat membunuh yang kuat terpancar darinya.
Tatapan matanya saat menatap Su Han seakan ingin mencabik-cabik daging dan darahnya sepotong demi sepotong. Ling Xiao, tidak perlu bicara lagi. Ling Xiao ingin mengatakan sesuatu, tetapi Su Han memotongnya. Kedua suku itu memiliki pendirian yang berbeda. Sebanyak apapun kita bicara, itu tidak ada gunanya. Kita datang ke sini hari ini bukan untuk berteman. Ya, Ling Xiao segera menjawab. Su Han berbicara dengan lembut, tetapi sebenarnya, Ling Xiao sudah tahu bahwa sedikit kebaikan yang ditinggalkan Su Han di hatinya terhadap Zheng Heng telah hilang sepenuhnya. Zheng Heng terus-menerus memanggil Su Han dengan sebutan, bajingan, yang membuat senyum di wajah Su Han menghilang sedikit demi sedikit. Sekarang pun dia tidak bisa dikatakan dingin, tapi dia tetap tidak berekspresi. Keluar dari sini sekarang juga. Jangan sampai aku melihatmu. Kau bisa mengotori mataku, teriak Zheng Heng dengan keras. Su Han menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Kalau begitu kamu mati saja. Zheng Heng tidak tahan lagi dan tiba-tiba bergegas menuju Su Han. Kekuatan ki dan darah menyembur keluar dari tubuhnya. Sebagai keturunan keluarga kerajaan dan Raja Iblis Puncak, ia mampu melawan Kaisar Iblis Tiga Darah biasa. Tekanan dari alam Raja Iblis menyapu dan menekan Su Han seperti kekuatan yang luar biasa. Serangan dengan aura yang tak tertandingi juga jatuh dari langit dan mengenai kepala Su Han. Akan tetapi, menghadapi serangannya, Su Han hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Hanya kamu, Ling Xiao melangkah dan sosoknya melayang di udara. Dia tidak menggunakan kekuatan kultivasinya, tetapi malah meninju Zheng Heng. Kekuatan fisik yang dibawa oleh tubuh suci Kunpeng juga setengah langkah menuju dewa. Ketika bayangan iblis pemakan langit muncul, serangan keduanya bertabrakan dengan sengit. Keluar, teriak Ling Xiao. Buush, terdengar suara gemuruh yang besar. Wajah Zheng Heng tiba-tiba memucat, dan ia memuntahkan seteguk darah. Seluruh energi dan darahnya lenyap, dan sosoknya terlempar mundur. Kau benar-benar pecundang, kau bahkan tak sanggup menahan pukulan biasa dariku, tapi kau masih berani menyerang ketua sekte. Apa kau pantas? Aku membunuhmu. Rambut Zheng Heng acak-acakan, matanya merah, dan wajahnya penuh kegilaan. Sambil melambaikan tangannya, dia mengeluarkan sebuah manik bulat berwarna gelap, yang dipenuhi dengan kekuatan agung dari iblis kuno. Ini bukan murka dewa leluhur, tetapi efeknya mirip dengan murka dewa leluhur. Keduanya memiliki kekuatan mengerikan tingkat iblis kuno, yang diberikan kepadanya oleh Zheng Xiuxun. Zheng Heng, tenanglah, Wu Song berteriak, meskipun benda ini tidak sekuat murka dewa leluhur, itu cukup untuk menandingi serangan kekuatan penuh iblis kuno Tiga Darah. Bukan hanya manusia yang tersisa di bawah, tetapi juga banyak anggota pemburu bayangan dan banyak monster biasa di kota bayangan. Jumlah totalnya melebihi 3 juta. Jika Zheng Heng benar-benar membuang benda ini, bahkan monster-monster ini akan menderita, kecuali jika penguasa monster kuno dari kota bayangan mengambil tindakan. Yang terpenting, Wu Song sangat yakin bahwa Su Han masih memiliki tirai langit dewa leluhur di tangannya, benda yang bahkan murka dewa leluhur pun tak mudah dipatahkan. Hanya dengan manik hitam bundar milik Zheng Heng, kemungkinan besar tak akan ada riak sedikit pun. Tidak seorang pun dapat menghentikanku. Zheng Heng seperti orang gila, hari ini, aku akan membunuh bajingan ini. Aku akan membunuh seluruh umat manusia. Wow, begitu dia selesai berbicara, Su Han melambaikan tangannya dan energi pedang muncul ke langit. Slaas, kelah, energi pedang itu begitu kuat hingga menembus tanah dan mencapai langit. Saat itu juga ia muncul, ia merobek kekosongan dalam radius 1.000.000 mil, lalu hancur seperti kaca dengan suara berderak. Ini adalah alam para dewa, bukan sungai binatang, bukan pula altar ki dan darah. Di bawah energi pedang sang kaisar, kekosongan itu serapuh kertas tipis. Bahkan sebelum terpotong, ia telah hancur total oleh tekanan. Sungguh energi pedang yang mengerikan. Apa ini? Banyak setan yang berteriak karena terkejut.
Saat mereka memandang energi pedang, mata mereka seakan tersapu oleh napas tajam, dan mereka merasakan sakit yang tajam di mata mereka, bahkan ada tanda-tanda pendarahan. Tanpa ragu sedikit pun, mereka segera menundukkan kepala, menghindari tatapan mata kaisar, tidak berani menatap langsung ke arah energi pedang kaisar. Adapun Wuzong dan Lin Pu, pupil mata mereka mengecil dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka terlalu akrab dengan energi pedang ini. Di tingkat ketiga Sungai 10.000 Binatang, untuk mencapai altar ki dan darah secepat mungkin, Su Han telah menggunakan energi pedang semacam ini. Saat itu, dia masih menggunakan identitas Sue Feng, dan banyak iblis mengira bahwa ini adalah metode yang diberikan kepadanya oleh klan Naga Darah. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.